Satu, dua, tiga. Dah. Hai teman-teman, dunia pekerjaan saat ini sangat membutuhkan salah satu skill, yaitu menguasai Microsoft Excel. Tapi masih banyak di antara kita yang bingung, kita harus mulai dari mana ya belajar Microsoft Excel ini? Nah, kita akan mengupas bagaimana cara belajar Excel yang efektif. Bersama saya, Febiolanda Borokaro, dan rekan saya, Akmal Falah Darmawan. Apakah itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah salah satu bagian dari Microsoft Office dengan program spreadsheet yang mengelola data numerik dan teks. Excel ini digunakan untuk perhitungan, analisis grafik, dan laporan. Ini memudahkan kita untuk membuat berbagai jenis grafik dan menyusun laporan yang profesional dan mudah dipahami. Microsoft Excel sendiri memiliki antarmuka yang user-friendly dan kaya akan fitur. Berikut kita akan mempelajari apa saja komponen utama dari penggunaan Excel tersebut. Nah, komponen utamanya ada 4, yaitu ribbon, menu, kedua ada formula bar, ketiga ada worksheet, yang terdiri dari baris dan kolom, yang keempat adalah sheet tabs. Nah, kita akan langsung belajar ke Excel-nya sendiri. Di sini ada tampilan Excel beserta contohnya. Kita akan membahas apa saja bagian-bagian komponen utama dari Excel sendiri. Tadi ada worksheet. Worksheet itu adalah bagian kerja kita. Nah, ini terdiri dari baris yang ditandai dengan angka, yaitu angka 1 hingga seterusnya ke bawah. Kemudian ada kolom. Kolom ini ditandai dengan huruf, di mana ini ada A, B, hingga teman-teman yang ke arah kanan. Kemudian antara kolom dan baris itu di tengah-tengahnya itu adalah sel, di mana kita menuliskan data itu di sel. Selanjutnya ada ribbon. Ribbon sendiri itu adalah bagian utama di bagian atas layar Excel yang terdapat dari sini. Ini adalah kumpulan tab yang berisi perintah untuk memudahkan kita mengakses berbagai fitur dan fungsi Excel yang tepat. Kemudian ada formula bar, di mana formula barnya terdapat di sini. Ini adalah uh, bagian untuk kita mencantumkan data atau angka atau kalimat. Contohnya seperti ini. Ini karena kosong dan ini adalah contohnya yang ketika kita isi datanya. Ini adalah formula bar. Kemudian ada sheet tabs. Sheet tabs itu ada di bagian bawah layar, di mana ini kita bisa tambahkan. Jadi dalam satu Excel itu terdapat menampilkan nama-nama worksheet-nya. Nah, ini ada worksheet bulan, ada satu, dua, dan tiga. Kita boleh menambahkannya dengan klik ini, klik tanda plus, atau kita dapat mengganti nama worksheet-nya sendiri atau sheet tabs-nya itu dengan klik kanan, kemudian ganti nama. Selanjutnya, kita akan belajar fungsi dasar Excel. Fungsi dasar Excel itu memiliki beberapa jumlah perintah, yaitu seperti penjumlahan, rata-rata, akar, nilai terbesar atau maksimum, nilai terkecil atau minimum. Kemudian ada cal, itu jumlah angka. Kemudian ada count A, yaitu jumlah angka data tidak kosong. Nah, kita akan langsung belajar ke contohnya. Tadi di sini ada contoh pemasukan dengan sumber 1 hingga sumber 8. Nah, di mana terdapat angka-angkanya atau penghasilan-penghasilannya. Nah, kita akan mencari jumlah di mana kita masukkan perintah sama dengan sum, kemudian kita masukkan data yang ingin kita hitung jumlahnya, yaitu dari sumber 1 hingga sumber 8. Kemudian akan keluar hasilnya, di mana ini adalah jumlah dari ke-8 data tersebut. Kemudian untuk rata-ratanya kita masukkan perintah average. Kemudian dengan memasukkan atau memblok data yang akan kita hitung rata-ratanya. Nah, jadi dari ke-8 sumber pemasukan ini rata-ratanya sebesar segini. Nah, untuk nilai maksimum dan minimum, kita tinggal masukin aja perintahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi seperti kita ingin mencari data yang atau penghasilan yang terbesar dengan memasukkan perintah max. Nah, dengan blok juga data yang ingin kita cari nilai maksimumnya. Begitu juga dengan minimum. Nah, untuk count atau count A itu adalah jumlah data uh, yang memiliki datanya sendiri, jumlah angkanya.
Untuk count itu jumlah angka, sedangkan yang ini untuk jumlah angka yang tidak kosong. Seperti ini kan ada yang kosongnya. Makanya hasilnya cuma 7. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, rekan saya, Akmal Falah. Terima kasih, Dewi. Terima kasih banyak banget kan tadi teman untuk penjelasannya. Nah, sekarang saya lanjut ke penjelasan berikutnya ya. Teman-teman kita masuk nih ke rumus logika. Jadi kalau di Excel itu ada tiga rumus logika, ada if, and, sama or. If itu di Excel dia punya dua nilai, yaitu benar atau salah. Itu saja. Nah, jadi misalkan keputusannya benar, itu kita mau seperti apa. Kalau misalkan salah, itu keputusannya mau seperti apa. Jadi itu sistemnya kayak gitu. Contohnya gini deh. Coba teman-teman bayangin nih, misalkan teman-teman mau pergi kampus. Terus hujan. Nah, kalau jika hujan, itu kan pasti teman-teman actionnya akan membawa payung atau jas hujan. Nah, jika tidak hujan, actionnya teman-teman akan tidak membawa payung atau tidak membawa jas hujan. Jadi, if itu secara rumus seperti itu. Kemudian kita lanjut ke N. Nah, N ini keputusan benar apabila semua kondisi benar. Berarti ada beberapa kondisi, ada beberapa syarat. Contoh, misalnya nih teman-teman mau ikut ujian di kampus atau di sekolahnya. Nah, tentu ada dua syarat yang diberikan dari si guru atau dosen. Syarat pertama harus mengumpulkan semua tugas. Syarat kedua harus memiliki minimal kehadirannya 75% sama sekolah atau pelajaran. Nah, jika kedua syarat itu benar, berarti nanti teman-teman actionnya atau keputusannya itu boleh mengikuti ujian. Jadi, dari beberapa kondisi atau syarat yang ada itu harus terpenuhi kalau pakai N. Nah, sedangkan kalau or, itu bedanya dari beberapa syarat atau kondisi yang ada, itu jika salah satunya benar, baru bisa mengambil keputusan yang kita inginkan. Contoh, misalkan teman-teman mau masuk ke perpustakaan, tentu teman-teman harus punya kartu identitas mahasiswa atau kartu identitas kayak KTP atau SIM. Nah, kalau salah satu teman-teman punya kondisi tersebut, teman-teman boleh masuk. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Mungkin kita langsung coba ke Excel ya. Nah, di sini kita punya tabel nih teman-teman. Di sini diminta keterangannya. Jika harganya lebih mahal jika harganya lebih dari 60.000 maka mahal. Kurang dari 60.000 maka murah. Caranya seperti apa? Tinggal kita tulis rumus if. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita mau ngambil sel yang apa memiliki nilai harga beli. Kemudian kita tulis jika harga belinya lebih besar dari 60.000, maka action true-nya apa? Mahal. Action false-nya atau uh, false ya itu murah. Nah, nah seperti itu teman-teman. Nah, ini kan sudah spesifik mana yang mahal, mana yang murah, nah, yang murah. Jadi dong. Lanjut, kita lanjut nih ke rumus pencarian data. Jadi rumus pencarian data ini apa sih? Jadi rumus pencarian data ini digunakan ketika kita ingin mengambil informasi dari tabel lain. Jadi kita juga harus tahu acuan data yang kita pengen ambil itu biasanya kan bisa berupa kode atau nama barang ya. Nah, gitu kita bisa gunakan rumus VLOOKUP, ALOOKUP, atau XLOOKUP. Tergantung kondisinya. Kalau VLOOKUP buat yang datanya vertikal, kalau ALOOKUP yang buat horizontal. Kemudian sampai itu untuk digunakan untuk menjumlahkan data, mengetahui nama barang atau ya mengetahui jumlah data berdasarkan kriteria tertentu gitu. Nah, tentunya untuk menjumlahkan data ini, data yang kita ingin jumlahkan juga tipe datanya harus numerik agar bisa kita jumlahkan. Beda dengan count it. Kalau count it ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang memenuhi syarat. Jadi kita bisa menghitung jumlah data, tapi tipe data yang kita hitung tuh nggak harus numerik, bisa kita gunakan teks juga bisa kita hitung dengan syarat yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menghitung ada berapa data sih di dalam status lain dengan kriteria data yang memiliki nilai karyawan hadir. Tinggal kita buat aja
kriterianya hadir, nanti dia akan menghitung berapa di data tersebut. Nah, kita coba untuk yang rumus lookup-nya ini ya. Nah, teman-teman kalau mau lookup, di sini kan kita diminta buat isi supplier sama total harga beli ya. Nah, kita lihat di tabel ini, dia punya data supplier sama data harga beli. Kita harus tahu juga mana data yang kita jadikan acuan untuk mencari. Oh, ternyata ada produk. Di kita juga ada produk. Kita bisa gunakan rumus VLOOKUP karena data ini vertikal, jadi kita gunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP, data apa yang kita mencari? Data dari si produk. Kemudian table array-nya tentang data dari yang kita ambil, dari yang kita cari dan sampai yang kita ambil. Di situ kita kunci, kemudian kita hitung nih, kolom supplier dari yang tabel tersebut ada di kolom keberapa? Ada kedua, kita tulis dua. Kita tulis 0 biar nilainya benar-benar harus sama. Kita cek apakah benar hasilnya, dan misalkan ada di supplier Gamora. Oh ya, ternyata benar. Nah, sama dengan total harga beli. Tapi di sini kita pengen punya kondisi khusus, yaitu kalau misalkan status pesanannya sudah selesai. Jadi kita bisa tambahkan dengan rumus yang tadi sudah kita pelajari, yaitu if. Nah, jika kondisi atau status pesanannya sama dengan selesai, actionnya apa? Actionnya kita ingin mencari harga belinya. Kita lookup value dari si produknya, kita ambil tentang datanya, kemudian harga beli ini kan ada di kolom ketiga, kita tulis 3, lalu 0. Nah, value, kalau misalkan status pesanannya bukan selesai, action apa? Kita tidak ada action. Tinggal tulis seperti blank, seperti itu, kutip dua. Nah, ini kan sudah muncul. Coba kita cek ya. Dan apa dari supplier gambar ini apa 110, oh benar. Oh, tapi kita ada jumlah pesanan, tinggal kita kaliin aja. Dikali dari si jumlah pesanan. Nah, 220. Jadi seperti itu teman-teman rumus dari si VLOOKUP ini. Kita lanjut ke pivot table. Nah, jadi di kegunaan pivot table ini tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya pivot table ini untuk merangkum semua data, dan kita juga bisa analisis dengan cepat pakai pivot ini tanpa mengubah data aslinya gitu. Misalnya kita punya ribuan data penjualan, kita bisa langsung mengetahui total penjualan berapa sih dari per produk atau per kategori gitu. Contoh, kalau dalam Excel, kita punya data seperti ini. Ini kan datanya kan agak cukup pusing ya dilihat ya. Nah, kita bisa bikin pivotnya dengan uh, melihat, kita pengen melihat nilai atau total laba bersihnya dari status pesanan yang sudah selesai. Kita tinggal masukkan aja nih status pesanannya yang sudah selesai. Kita pilih yang sudah selesai, nanti dia akan memfilter semua data-data yang dari source datanya ini yang sudah selesai. Kemudian nanti otomatis akan menjumlahkan atau mengambil nilai-nilainya. Kita gerak sesuai dengan kebutuhan kita. Tanggalnya ada di bagian terus, kemudian values-nya juga kita tinggal masukin ke bagian kolom bagian apa ini, bagian tag values. Nanti dia akan membentuk seperti ini hasilnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu aja nih penjelasan dari kita teman-teman, sama saya dengan Ferdi. Dan kita juga nantinya bakal ngasih teman-teman beberapa soal yang bisa teman-teman praktik lebih lanjut. Nanti bisa teman-teman kerjakan ya, ada beberapa soal dan juga tips and trick dari Kak Febi terkait saving money. Jadi bisa monitoring pengeluaran atau pemasukan teman-teman di sini. Kak Febi udah siapin nih buat teman-teman. Nah, cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kita untuk menjelaskan terkait learning excellence ya. Terima kasih. Saya Akmal Dermawan dan teman saya Febi kan pamit undur diri. Dadah. Stop, stop.